Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nursifa akan mempresentasikan dari hasil diskusi dari jurnal yang berjudul Karakterisasi Asam Lemak Hasil Hidrolisis pada Minyak Biji Kelor atau Moringa oleifera dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa. Pendahuluan. Minyak merupakan suatu penyusun utama tubuh hewan dan tumbuhan. Minyak yang berasal dari hewan digolongkan sebagai minyak hewani atau disebut lemak saja, sedangkan minyak dari tumbuhan digolongkan sebagai minyak nabati dan disebut sebagai minyak. Minyak dan lemak tidak berbeda dalam bentuk umum trigliseridanya dan hanya berbeda dalam bentuk wujudnya. Disebut minyak jika berbentuk cair pada suhu kamar dan disebut lemak jika berbentuk padat pada suhu kamar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakterisasi asam lemak hasil hidrolisis pada minyak biji kelor atau Moringa oleifera dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa. Di sini ada metode penelitiannya. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat reflux, sokletas, evaporator, dan seperangkat alat kromatografi gas spektrofotometer massa atau KGSM dan Shimadzu tipe Ki-P 2010S. Dan bahan yang digunakan yaitu ada bahan utamanya biji kelor, bahan-bahan kimianya adalah ada aquades, penheksan, metanol, indikator phenolphthalein, asam klorida, kalium hidroksida, Na2SO4, H2SO4 pekat, NaHCO3, indikator universal, dan NaCl. Yang pertama ada preparasi sampel, penyiapan sampel biji kelor, kemudian biji kelor kering atau tua dikupas kulitnya, setelah itu keringkan di dalam oven pada suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian biji kelor yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender, dan setelah itu biji kelor yang sudah dihaluskan kemudian diayak dengan ayakan ukuran 120 mesh dan dilakukan langkah yang sama untuk biji kelor basah atau muda. Metode penelitiannya: ekstraksi minyak biji kelor kering dan biji kelor basah dengan metode sokletasi. Biji kelor kering atau tua yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 150 gram dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian dibungkus dengan kertas saring. Setelah itu ukuran bungkusan sampel harus sesuai dengan ukuran soklet. Dimasukkan bungkusan sampel ke dalam soklet yang telah dirangkai dengan kondensor dari labu didih. Setelah itu tuangkan pelarut sebanyak 600 ml ke dalam labu didih. Kemudian rangkaian soklet tersebut diletakkan di atas pemanas lalu dipanaskan selama kurang lebih 6 jam. Dan didapati hasil ekstraksi berupa campuran minyak biji kelor dengan pelarut. Ekstrak enheksan kemudian dipekatkan dalam rotary evaporator pada temperatur 50 derajat Celcius sehingga diperoleh minyak biji kelor pekat. Dilakukan langkah yang sama untuk biji kelor basah muda. Metode penelitian untuk menentukan bilangan asam dan kadar asam lemak bebas. Yang pertama, minyak biji kelor sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mg, lalu ditambahkan metanol 96% sebanyak 25 ml, dan setelah itu panaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit sambil diaduk. Campuran tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan masing-masing ditambahkan 2 tetes indikator
phenolphthalein, dan setelah itu dititrasi dengan larutan KOH 0,1 N yang telah distandarisasi hingga berwarna merah jambu. Warna merah jambu ini harus bertahan paling sedikit 15 detik. Volume titran yang dibutuhkan atau VML dicatat bilangan asam dan kadar lemak bebas dalam contoh dihitung. Kemudian metode penelitian hidrolisis minyak biji kelor, yaitu sebanyak 25 gram minyak biji kelor dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian ditambahkan 50 ml metanol dan 50 ml larutan KOH 12%. Campuran direflux dengan pengadukan pada temperatur 60 derajat Celcius selama 90 menit. Hasil reflux dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 125 ml aquades serta 31,25 ml N-heksan. Lalu dikocok dengan kuat dan didiamkan sampai terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan air di lapisan dan lapisan organik. Lapisan air dipanaskan dari lapisan organik, dipisahkan dari lapisan organik. Lapisan air ditambah dengan asam sulfat 1M sampai pH 1 asam lemak bebas dipisah dari metode penelitian. Penentuan bilangan penyabunan. KOH ditimbang dengan kaca arlogis sebanyak 0,4203 gram, dilarutkan dalam 96 ml metanol. Larutan yang diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu 48 ml digunakan sebagai blanko dan 48 ml lainnya direaksikan dengan 1 gram minyak biji kelor yang akan digunakan sebagai larutan sampel. Titrasi larutan sampel. Minyak biji kelor ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 dan ditambahkan 48 ml larutan KOH dalam metanol dan beberapa butir batu didih. Kemudian direflux selama 30 menit. Setelah itu larutan sampel dibagi menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda serta ditambahkan masing-masing 3 tetes indikator phenol dengan larutan HCl 0,5 N. Titrasi dihentikan saat indikator berubah menjadi tidak berwarna. Volume HCl yang dibutuhkan itu kemudian dicatat ya. Terus yang kedua ada titrasi larutan blanko. Larutan blanko 48 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian direflux selama 30 menit. Setelah itu larutan dibagi menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berbeda dan masing-masing ditambahkan dengan 3 tetes indikator phenolphthalein sehingga larutan blanko tersebut berwarna merah muda dan dititrasi dengan larutan HCl 0,5 N sampai bening dan tidak berwarna. Volume HCl yang dibutuhkan dicatat. Bilangan penyabunan atau BP dapat dihitung. Terus ada esterifikasi asam lemak bebas hasil hidrolisis minyak biji kelor. Sebanyak 10 gram asam lemak biji kelor masing-masing dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang dilengkapi dengan termometer. Selanjutnya ditimbang 8,7 ml metanol dan 0,087 ml atau 87 liter H2SO4 pekat. Kemudian campuran tersebut direflux selama 1 jam pada temperatur 50 derajat Celcius. Campuran hasil reflux selanjutnya didinginkan dan dimasukkan dalam corong pisah. Selanjutnya ditambahkan 20 ml aquades dan dilanjutkan dengan penambahan larutan NaHCO3 tetes 3 tetes demi tetes sambil dikocok dan diukur pH dengan indikator universal hingga netral. Setelah itu dilakukan salting out dengan menambahkan 5 ml larutan
NaCl jenuh hingga campuran terpisah sempurna. Larutan dikocok dengan kuat dan didiamkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan organik ditambahkan dengan magnesium sulfat anhidrat. Untuk mengidentifikasi asam lemak dilakukan dengan menginjeksikan metil ester dari asam lemak biji kelor pada alat kromatografi gas spektroskopi massa Shimazu P2010 pada kondisi sebagai berikut: temperatur oven kolom 50 derajat Celcius, temperatur injeksi 300 derajat Celcius, tekanan 13 kPa, total aliran 40,8 ml per menit, dan laju alir 26,7 cm per sekon dalam aliran kolom 0,54 mili per menit. Pembahasan hasil pemeriksaan analisis dengan kromatografi gas untuk meneliti ester dari asam lemak. Hasil hidrolisis minyak biji kelor kering menghasilkan kromatogram dengan 7 puncak atau peak asam lemak seperti pada gambar 1 dan disajikan pada tabel 1. Dari tabel 1 menunjukkan bahwa minyak biji kelor kering terdiri dari beberapa asam lemak yang ditunjukkan adanya 7 puncak pada kromatografi kilogram. Kromatogram Kg atau Kg. Puncak keempat dengan waktu retensi 27,285 memiliki luas area 1,07%. Diduga merupakan asam laurat karena memiliki spektra massa yang sesuai dengan spektra massa asam dodekanoat atau metil laurat. Di sini ada contohnya ya. Terus puncak ke-9 dengan waktu retensi 42799 memiliki luas area 16,13% dan diduga merupakan asterat karena memiliki spektra massa yang sesuai dengan spektra asam oktadekanoat atau asam stearat dari Wiley 229 Lib dan nomor entry 1342626 dan tingkat kemiripan 83%. Puncak ke-10 asam eliksonat karena memiliki spektra massa yang sesuai dengan spektra massa asam eliksonat atau metil arakidat dari Wiley 229 Lib dengan nomor entry 161700 dan tingkat kemiripan 84%. Pembahasan data kromatogram dan spektrum KGSM untuk biji kelor basah. Hasil pemeriksaan analisis dengan kromatografi gas untuk metil ester dari asam lemak hasil hidrolisis minyak biji kelor basah menghasilkan kromatogram dengan 9 puncak peak asam lemak seperti pada gambar 2. Di sini ada gambarnya ya. Hasil yang dicantumkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa minyak biji kelor basah terdiri dari beberapa asam lemak yang ditunjukkan adanya 9 puncak pada kromatogram atau Kg. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa asam lemak minyak biji kelor basah adalah asam palmitoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearat, asam eikosenat, asam arakidat, asam behenat, asam lignoserat. Di mana kandungan asam lemak besar minyak biji kelor basah adalah asam 9 oktadekanoat atau asam oleat sebesar 38,84%. Kesimpulannya,
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil analisis dengan kromatografi gas spektroskopi massa senyawa yang dihasilkan dari minyak biji kelor kering antara lain asam laurat, asam palmitoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearate, dan asam arakidat. Dan kandungan terbesarnya adalah asam oleat dengan kandungan senyawa sebesar 38,08%. Hasil analisis dengan kromatografi gas spektroskopi massa senyawa yang dihasilkan dari minyak biji kelor basa antara lain asam palmitoleat, asam palmitat, asam oleat, asam stearate, asam eikosenat, asam arakidat, asam behenat, asam lignoserat. Dan kandungan terbesar adalah asam oleat dengan kandungan senyawanya sebesar 38,84%. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan, masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.